kelihatan ini pulau-pulau, terus ada seperti semacam lampu-lampu. Kalau di bandara itu kan pesawat harus lihat lampu kan. Nah, ini kayak gitu. Nah, cuma ini ternyata setelah doa yang kedua, seorang wanita itu pakai baju biru-biru, siap kayak melepaskan anak panahnya. Nah, itu serang mentalnya tuh. Mental kita yang diserang. Kayaknya hari-hari ini kan kayak orang penuh dengan trouble, masalah dan persoalan. Terus kalau dia tidak ada mentor, tidak ada persekutuan, menantikan sebuah jawaban dari permasalahannya, kan Tuhan tuh nggak bisa dilihat. Tuhan nggak bisa hanya dengan iman. Dan saya membayangkan diri saya gitu, kalau saya nggak ada persekutuan ini, kayaknya saya juga rapuh jadinya gitu loh. Gimana dengan orang-orang yang nggak ada sama sekali buat gitu loh. Ya, benar. Gimana dia bisa dapatkan mentor yang untuk bisa menguatkan, bisa berjalan gitu loh. Yang tadi kita dari awal itu apa? Ini seperti yang tadi dikatakan bahwa bagaimana supaya kita lepas ya dari setiap serangan ini, dari setiap perangkap iblis. Karena iblis ini selain nyerang langsung, dia juga memasang namanya perangkap atau jerat. Nah, ini makanya dikatakan ayat 3 ini, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Melepaskan dari jerat penangkap burung, ya maksudnya dari jeratnya setan itu loh, supaya setan memasang perangkap, kita akhirnya masuk dan susah untuk keluar itu. Nah, tapi Tuhan dialah yang akan melepaskan engkau, ya walaupun susah, tetapi bukan berarti nggak bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terus dari penyakit sampar yang busuk, artinya Tuhan bisa melepaskan, sekalipun penyakit sampar ini mematikan, ya, mematikan, tapi Tuhan bisa lepaskan kita. Ya. Bahkan ada orang-orang tertentu yang dipatok ular. Ini kita kenal di Palembang ini ada seorang yang maksudnya pendeta, hamba Tuhan. Jadi keluar malam-malam gini jalan di bawah kebun, ya di bawah kebun sawit ini kan gelap, dipatok ular. Biasanya kalau yang mematuk ini ular kobra, terlambat nolong, itu kan waktunya kalau tidak salah 3 jam. 3 jam nggak terselamatkan itu bisa tewas itu. Maksudnya racun sudah menjalar kalau lebih dari 3 jam. Nah, orang ini apa ya, untuk pertolongan ke medis lumayan telat, tapi yang puji Tuhan nggak mati dia, nggak sampai binasa. Tuhan selamatkan, Tuhan tolong. Ya cuma sedikit ada namanya, yang namanya pernah terluka itu kan pasti ada jalannya kurang normal dikit itu. Tetapi tidak meninggal itu sudah luar biasa, dia selamat. Jadi bukti dari perlindungan Tuhan ini. Sana racun sana sangat membahayakan, bisa langsung tewas itu. Tetapi Tuhan selamatkan juga. Jadi hal-hal yang mematikan sekalipun Tuhan bisa tolong, bisa lepaskan. Ya, termasuk corona yang mematikan, kalau kita sungguh-sungguh Tuhan bisa lepaskan. Ya. Nah, ini ya. Terus ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, ini yang tadi dibilang yang sharing tadi kan,
bagaimana hamba-hamba Tuhan kok bisa lolos, bisa lepas dari semua tekanan, semua masalah, ya kan? Dari semua serangan yang ada. Padahal tadi harus menyenangkan hati Tuhan, harus menyembah Tuhan. Nah, bagaimana akan menyenangkan hati Tuhan sedangkan hati kita sendiri dalam tekanan gitu kan? Dalam keadaan yang stres berat, bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan? Nah, untuk menyembah saja ini butuh ketenangan. Orang supaya bisa berdoa, bisa nyembah kan harus bisa tenang dulu. Makanya ada firman yang mengingatkan kita, hendaklah kamu tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau di sekolahan harap tenang ada ujian. Kalau orang dapat ujian itu harus tenang memang, ya kan? Nah, yang pertama harus tenang dulu. Nah, supaya tenang percaya bahwa Tuhan melindungi, ini yang ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dengan kepaknya, dengan sayapnya. Kita di bawah sayapnya ini, ada dalam perlindungannya. Nah, kalau ada dalam perlindungannya, apa-apa yang nyerang ini mesti ngelewati kepaknya dulu, nggak langsung ke kita. Ini seperti contoh gini, ada ilustrasi ya. Di satu kampung ini ada satu rumah yang kebakaran. Nah, ada rumah kebakaran. Terus petani ini kan pelihara ayam sangat banyak. Nah, di situ ada ayam yang lagi barusan menetas. Nah, terus dilihatnya ini juga nggak luput dari api, kebakar. Jadi ayam yang lagi dirami induknya gini, kebakar juga. Nah, terus dilihatnya ayam ini, karena sudah gosong gitu ya, sudah kelihatan hitam, ditendang sama dia, sama petani. Nah, jadi ayam yang sudah gosong ini ditendang. Tapi alangkah kagetnya ketika ditendang, ini ada suara langsung kik 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 kik. Ini anak ayamnya. Anak ayamnya keluar itu dari sarang-sarang dari sayap-sayapnya yang sudah terbakar ini. Nah, jadi kalau ada serangan apa-apa yang kena induknya dulu. Nah, kita kalau di bawah kepaknya Tuhan, itu artinya kalau ada serangan, ada sesuatu, itu yang diserang adalah Tuhan dulu sebenarnya. Cuma karena kita nggak bisa lihat aja, jadi rasanya itu langsung menghujam ke kita, itu kan. Nah, ini ya. Nah, ini jadi dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, ditudungi, dilindungi. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaan Tuhan itu seperti pagar dan tembok yang sangat kuat. Nah, terus engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ya, engkau tidak usah takut. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, tidak usah takut, kata Tuhan. Nah, gini, jadi supaya kita tidak punya rasa takut. Kalau takut ini sebenarnya manusiawi, ya kan? Semua orang pasti, ya sehebat apapun, sekuat apapun, itu pasti ada satu hal atau dua yang ditakuti gitu. Terus ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu, 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, ya kan? Walau 1000 orang di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Artinya kita menjadi orang yang benar-benar spesial di mata Tuhan. Ada perlindungan secara khusus. Ya, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat 8 dikatakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Ya, matamu hanya menonton. Nah, melihat sendiri pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, ya, karena apa? Ini alasannya, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah, seperti tadi yang waktu sharing awal tadi, Santi bilang bahwa bagaimana sih hamba Tuhan bisa lolos, bisa lepas atau bisa menang dari pergumulannya, dari tekanannya, ya kan? Padahal dia sendiri sebenarnya stres gitu, tapi bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, gini, jadi kalau kita masuk di dalam Tuhan, ini kalau kita masuk gini, kayak orang puasa sajalah, puasa yang biasa. Puasa biasa ini kan cuma dapatnya lapar dan haus. Ada enggak yang puasa tapi setelah puasa nggak ngerasakan apa-apa gitu, nggak ada hadirat Tuhan, nggak ada jamahan Tuhan, yang ada cuma lapar gitu. Nggak ada sesuatu yang terjadi yang berbeda gitu ya, pernah ngalami mungkin ya. Nah, kalau kita mau puasa yang sungguh-sungguh, itu puasa yang benar-benar masuk dalam dimensinya Tuhan, masuk alam supranaturalnya Tuhan. Itu yang akan memampukan kita. Kalau kita masuk alam supranatural ini kan namanya aja supranatural, itu di atas yang normal, maksudnya. Supranatural kan di atas yang normal. Ini sudah nggak normal lagi bagi manusia gitu. Ya, ini satu contoh di waktu di Jawa seperti ini. Ada seorang dulu pertapa itu, orang sakti itu. Terus mendapat ayat ini, ada ayat tentang manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja. Dia nangkep ini. Apa benar Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja? Kalau nggak makan apa nggak mati gitu. Waktu itu Tuhan suruh dia puasa 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum. Ya, bahkan tidurnya kurang dia. Itu saya kira banyak yang nggak kuat itu secara normal manusia, jarang yang kuat. Ya, kalau ada 100 orang, 1 orang bisa kuat itu sudah hebat itu. Tetapi si mantan dukun ini karena pengen membuktikan firman Tuhan, Tuhan bawa dia masuk ke alam supranaturalnya Tuhan, sehingga ngalami puasa selama 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum, dan dia bertahan, bisa hidup, bahkan sehat. Nah ini. Nah, jadi kalau kita bisa mengatasi masalah seperti ini, yang seharusnya kita stres, yang seharusnya kita ada tekanan, tetapi kok tetap ada sukacita, itu kan masuk ke dimensi Roh Kudus namanya. Masuk dimensi Roh Kudus. Jadi ada kekuatan yang dari dalam. Ada kekuatan yang dari dalam yang mendorong kita dari dalam. Itu yang memampukan kita. Jadi yang tadinya seharusnya nggak kuat, bisa jadi kuat, bisa lolos gitu. Nah, yang tadinya seharusnya stres, kok masih bisa sih tetap senyum-senyum, tetap ada sukacita gitu. Ya. Nah ini. Jadi engkau hanya menontonnya saja dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Lihat kanan kirinya rebah, lihat kanan kirinya jatuh, tetapi dia tetap berdiri. Ya, tidak ada gentar, tidak takut, bahkan menjadi penonton dari semuanya itu, melihatnya. Ini ayat 9, alasannya di sini. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kalau kita berlindung, kita berteduh atau bersandar kepada Tuhan, ya, itu kita akan mengalami yang ini, hal yang supranatural ini. Ya.
Nah, ayat 10 dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Nah, apakah orang hidup nggak pernah ngalami yang namanya sial? Nggak pernah ngalami yang namanya sakit? Kan nggak mungkin. Kita yang seringkali ngelayani doa kesembuhan aja bisa ngalami sakit, ya kan? Tetapi Tuhan katakan malapetaka tidak akan menimpa kamu. Artinya ya seperti dalam pujian itu kan, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya walaupun sampai sakit, Tuhan tetap tolong gitu, tetap selamatkan ya, tetap ada kelepasan. Nih, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Nah, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, ini yang luar biasa. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Jadi dimanapun kita berada,